Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Zulkifli Hasan hari ini dianggap menistakan agama ya. Karena banyak orang yang melakukan ya dan mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan, sehingga masyarakat atau publik sebagian orang mengatakan wah ini melecehkan agama, ini menistakan agama begitu kan. Bahkan dari klarifikasi dari PAN sendiri ya, tidak mungkin seorang Zulkifli Hasan menistakan agama ya. Politik itu tidak mengenal dengan hal itu begitu kan. Politik itu yang penting menyudutkan orang sana sini begitu. Jadi artinya apa? Sudah jelas-jelas video itu tidak dipotong ya, tidak di-cut di situ begitu kan. Jelas-jelas mereka mengatakan bahwa ya dengan ada yang sekarang ini ketika mengatakan sholat maghrib dengan mengatakan waladhdallin ya, orang sudah tidak mengatakan amin katanya begitu. Ini dari siapa yang ngomong begitu kan? Dari mana datanya begitu? Seorang menteri itu kan harus berbicara bagaimana perdagangan ya, bagaimana bangsa kita begitu kan. Kok seperti itu caranya begitu. Jadi inilah saya kira Partai PAN hari ini begitu kan yang mulai mengalami penurunan di situ begitu kan ya. Kita lihat saja apakah lolos di parlemen begitu. Kita tunggu saja ya. Ya semakin nyongsep di situ begitu. Tapi pada kenyataannya adalah inilah masyarakat Indonesia bisa menilai seperti apa dan perilaku apa yang dilakukan oleh Zulhas ini. Saya kira nanti banyak perdebatan-perdebatan begitu kan. Masa ya harus memilih PAN dengan cara-cara seperti ini begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Orang akan tidak, artinya orang tidak memilih PAN begitu kan karena sudah diciderai dengan seperti ini. Bisa saja seperti itu begitu. Ini udah nggak usah banyak ya cincong ya, proses hukum saja, jangan mentang-mentang dari golongan penguasa. Setiap ada kesalahan berkelit ini, itu giliran ke rakyat kecil yang ngarcap keburu sampai masuk penjara. Mungkin saja dan itu terjadi. Alasan sederhana karena beliau ingin ikut berkuasa bareng Prabowo Gibran. Resikonya seberesiko apapun ya kita lakukan untuk berkuasa. Jelas mereka begitu kan ya. Jangan mengolok-olok masalah agama lah dengan alasan bercanda kayak dengan belasan apa begitu kan. Itu kan gimana begitu kan. Fakta Zulhas ya menistakan agama. Partasme menistakan sholat. Ini gimana begitu katanya ya. Jadi saya kira PAN ini harus mengambil tindakan begitu kan. Ganti posisi ketum hari ini begitu kan ya. Dengan ganti yang lain yang lebih berkualitas di situ begitu. Kalau seperti ini terus wah bisa saja partai PAN ini bisa tidak lolos di parlemen begitu kan. Kemarin aja stand up comedy sehari setelah viral langsung ya diciduk ya. Kalau ini bakalan diciduk nggak ya? Seperti ini bakalan aman. Tinggal minta tolong sama Pak Lurah saja katanya begitu. Itulah ya. Mengapa Anies Baswedan itu mengkritik habis-habisan para penegak hukum. Kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar mereka begitu. Ya kalau salah jadi benar. Kalau benar jadi salah. Ini kan kacau begitu kan. Di era Pak Jokowi saja ya hukumnya seperti ini. Apalagi di era Prabowo begitu kan. Belum memimpin saja sudah seperti ini begitu, apalagi memimpin begitu kan. Jadi sayang seribu sayang begitu, apapun dia ya dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Saya kira ini menjadi blunder kepada Prabowo. Mengapa Prabowo itu tidak bisa menang? Karena para pendukung-pendukung mereka seperti itu. Lawan Jokowi pada 2019 ya seperti itu lawan-lawan mereka begitu kan. Saya paham betul begitu. Jadi saya rasa pola pikir mereka harus diganti begitu di sekeliling mereka ya. Di diksinya memang ngawur karena cintanya pada sosok manusia. Jamaah sampai merubah gerakan sholat. Sebuah diksi yang ngawurnya kelewatan. Secara tidak langsung emang tidak ada niatan untuk menistakan agama. Tapi ya kesilau lidah yang tidak sengaja itu memang kehendak yang maha kuasa. Dan petunjuk bagi masyarakat yang punya hak pilih untuk memilih wakil dan pemimpin ya. Dari golongan mereka. Bagi orang yang mau berpikir sih sebenarnya itu sudah jelas ya, tamparan keras di situ begitu. Sayang seribu sayang begitu kan ya. Hal-hal seperti itu ya bisa dilakukan oleh seorang Zulhas. Bayangkan seorang Zulhas ketua umum PAN begitu kan. PAN lagi begitu di situ begitu. Gimana logikanya begitu? Jadi artinya masyarakat ya bisa menilai bahwa seperti apa sih ya politik PAN hari ini begitu ya. Jangan hanya joget-joget PAN sana sini begitu kan ya. Ini kan gimana begitu. Tidak terima dengan adanya seperti itu begitu ya. Dari PAN ini tidak mungkin seorang Zulhas ya, hanya Hasan ya, Zulfi Hasan menistakan agama katanya. Ada pembelaan nih begitu kan. Padahal jelas-jelas salah mereka.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN ya, Yandri Susanto angkat bicara mengenai candaan kontroversi ya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang ramai dibicarakan ya belakangan ini. Yandri mengatakan bahwa pria yang akrab disapa Zulhas itu tidak bermaksud menistakan agama. Zulhas diketahui bercanda tentang sholat dalam acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Zulhas ya berkelakar bahwa kali ini ya terdapat orang yang enggan mengucapkan amin setelah Al-Fatihah dan mengubah ya gestur jari telunjuk saat dia tahiyat ya menjadi 2 jari ya karena saking cintanya pada Prabowo. Ya gimana begitu? Saking cintanya Prabowo bisa merubah dengan ya gerakan-gerakan sholat seperti itu begitu. Lebih utama mana seorang Prabowo dengan melakukan ibadah seperti ini begitu sampai merubah dengan itu begitu kan. Ya kita lihat saja Prabowo kan seorang manusia di situ begitu kan. Ya jangan kelewatan di situ begitu kan. Cintanya ya sebatas cinta. Kalau kepada Rasulullah ya silahkan sepenuhnya mereka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Menurut saya pribadi agak lebay sih, agak kebablasan sih Zulkifli Hasan ini begitu kan ya. Sudah kelewatan di situ begitu. Bahkan candanya ya tidak bagus malah soal itu begitu. Ini bahkan kata Yandri ya, bahkan Zulhas ini sedang mengingatkan agar masyarakat tidak fanatik. Menurutnya sang ketua umum PAN itu memakai analogi sholat agar mudah dipahami masyarakat. Wah, alibinya semakin luar biasa si Yandri ini. Lihat saja, saat itu sedang mengingatkan agar masyarakat tidak fanatik katanya begitu. Ya gimana ini coba bayangkan ya. Dari segi bahasa Zulhas saja sudah kelihatan kok begitu kan. Mengapa masih alibi-alibi seperti itu begitu kan ya. Emang masyarakat Indonesia bodoh semua. Emang merasa masyarakat Indonesia bisa ditipu dan sebagainya begitu kan. Ini kan aneh ya bagi si PAN ini begitu kan. Yandri mengklaim hal ini terlihat keretakan karena berbeda pilihan politik. Zulhas kemudian disebut berusaha mendamaikan masyarakat dengan candaan tersebut. Ini gimana begitu? Ngaurnya luar biasa di situ begitu kan ya. Ngaurnya luar biasa. Dengan adanya politik keretakan di situ di berbagai masyarakat. Lalu tiba-tiba begitu kan ya. Dengan cara Zulkifli Hasan ya mendamaikan masyarakat dengan candaan seperti itu. Apakah layak? Apakah secara logika memang benar? Apakah seperti itu begitu kan? Ini kan kacau begitu kan logika-logika seperti itu begitu. Jadi saya rasa kalau membela lah secara rasional lah kalau membela di situ begitu kan ya. Sepintar apapun begitu Anda ya alibi dengan berbagai apapun masyarakat sudah tidak percaya begitu kan ya. Masa hal-hal seperti itu ingin masyarakat damai begitu kan. Yandri mengaku berharap politik identitas tak muncul ya pada pemilu kali ini. Pun berharap semua pihak tabayun dan husnuzan ya terkait dengan candaan Zulhas. Sebelumnya diberitakan Kompas potongan video Zulhas bercanda tentang sholat sempat viral di media sosial. Waktu itu Zulhas yang bertindak sebagai Menteri Perdagangan bercerita ia melihat perubahan sikap dalam masyarakat jelang Pilpres di 2024 ya. Lihat sendiri di situ begitu. Apakah masyarakat percaya begitu apa yang disampaikan oleh si PAN ini begitu kan ya. Klarifikasinya ingin memperdamaikan bangsa kita karena begitu banyak keretakan seperti itu. Masa bercanda seperti itu begitu lah ya. Yang profesional aja begitu kan. Yang rasional aja lah ya untuk mengungkapkan hal seperti itu. Itu alibinya kan lebay banget di situ begitu kan ya. Seolah-olah bangsa kita punya problem besar padahal tidak begitu ya. Jadi dengan cara-cara seperti ini mau klarifikasi jutaan orang begitu masyarakat sudah tidak begitu percaya ya karena sudah jelas video-video itu begitu kan jelas mereka tanpa editan di situ begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya kalau menurut saya pribadi ngapain ya kita begitu kan ya sebagai warga Indonesia masih peduli dengan orang-orang seperti ini begitu kan. Ini masalah soal agama loh begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.